Halo anak-anak semua, apa kabar? Pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali subtema 2, tema 2, subtema 3 tentang energi alternatif. Kemarin kamu sudah mengerjakan soal evaluasi di tema yang kedua. Nah, pada kesempatan ini mari kita belajar energi alternatif. Kalian lihat di halaman 96. Nah, di situ ada pertanyaan, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis, adakah energi penggantinya? Nah, maka marilah kita belajar bersama. Pada pembelajaran ini sebenarnya ada suatu karya, kalian disuruh membuat suatu layang-layang. Nah, tapi karena kalian berada di rumah, kita tidak bisa melaksanakan bersama. Maka langsung saja kita lihat di halaman 98. Ayo membaca. Nah, silakan kita baca bersama-sama. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memasak air, dan keperluan lainnya. Yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Ketiga ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Keempat ada panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan-lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Keempat ada gelombang laut. Gelombang laut saat memecah pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Dan yang terakhir ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau di lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu adalah ada contoh 6 energi alternatif dan pemanfaatannya. Nah, kalian perlu mengingat apa tuh energi alternatif itu? Yaitu energi alternatif adalah energi yang bisa dikatakan pengganti energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya tadi misalnya ada solar, ada bensin. Nah, itu adalah tidak dapat diperbarui. Mengapa? Karena butuh jutaan tahun untuk menghasilkannya. Maka perlu ada penggantinya. Seperti tadi solar diganti dengan namanya apa tadi? Betul, namanya biodiesel. Kemudian bensin atau premium diganti namanya bioetanol. Ataupun LPG ya bisa diganti dari gas dari kotoran ternak. Begitu dan sebagainya. Banyak sekali sebenarnya
pemanfaatan energi alternatif tersebut. Nanti kamu bisa mengembangkan sendiri. Selanjutnya kita lihat di halaman 99. Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu. Di situ ada peta pikirannya. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Nah, yang tengah sendiri itu dituliskan energi alternatif ya di bagian tengahnya. Kemudian yang panahnya ya, panah pertama dituliskan matahari. Beri penjelasan singkatnya. Nah, mengapa kok matahari itu termasuk energi alternatif? Nah, panah sebelahnya juga begitu, angin. Beri penjelasan. Begitu ya, nanti bisa dikerjakan, dibuat peta pikirannya, ditulis yang baik, yang rapi. Nah, kemudian baliknya kita lihat halaman 100. Ya, ada cerita, ada bacaan. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengelolaannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasi terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak ini pemanfaatan jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Tuliskan pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat kegiatan ekonomi yang dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebih serta solusinya. Jadi di bacaan tadi yang terakhir tadi dijelaskan pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain dampak positif tentu juga akan memberikan dampak kurang menguntungkan. Jadi jarak itu kalau dimanfaatkan itu memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak kurang menguntungkan. Nah, kira-kira apa toh dampak positifnya dan apa dampak kurang menguntungkan jika jarak itu diproduksi secara berlebihan, tidak diatur, jadi harus produksi terus saja. Nah, itu dampak negatifnya apa? Nanti dituliskan di tabel yang bawah, atau jika tidak cukup kamu bisa menuliskan di buku tulismu. Begitu ya. Jadi di tabel bawah itu jawabannya nanti kelebihan ya, manfaat jarak jika dimanfaatkan. Yang kedua, dampak negatif atau dampak tidak baik jika pemanfaatan jarak itu digunakan sangat berlebihan. Begitu. Terima kasih sudah belajar pada hari ini. Selalu jaga kesehatan, selalu berolahraga. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran pada 6 berikutnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.